Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Media pertelevisian mengandalkan dua hal, yaitu audio dan juga visual. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk menonton televisi. Dan juga hal tersebut juga yang membuat peran daripada presenter menjadi penting mengenai bagaimana ia menyampaikan beritanya secara informatif dan juga menarik untuk ditonton. Hari ini Binus Media Forum akan mencoba berbincang dan menelaah lebih lanjut bagaimana peran presenter news di net. Halo pemirsa, senang sekali saya Margareta Angelina dalam kembali berjumpa dengan Anda dalam program Binus Media Forum. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, Binus Media Forum akan menyajikan berbagai informasi dan juga motivasi dari hasil perbincangan dengan narasumber kita yang tentunya berkecimpung di dunia media. Dan hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber, yaitu beliau adalah seorang presenter news dari salah satu TV nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sakti Fajar Al-Fatah dari NET. Halo Pak Sakti. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Pak Sakti, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu mau dipanggilnya Bapak, Mas? Panggil Sakti aja boleh, panggil Mas boleh. Kalau Bapak jangan kayaknya. Oke, kalau gitu. Ketahuan umurnya nanti. Nah, Mas Sakti, kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukannya sekarang yang lagi dijalani? Kesibukan yang jelas siaran. Selain siaran juga saya ambil S2 lagi. Kemudian sama ikut organisasi juga. Saya ada sebagai Senkom Mitra Polri, sebagai Deputi Bidang Publikasi dan juga Humas. Dan sama ini aja sih, jagain anak-anak di rumah. Jagain anak-anak, jadi udah punya anak nih Sudah punya pemirsa. Nah, mau berbicara tentang menjadi presenter. Kalau betul menjadi presenter di net, boleh ceritain nggak sih sedikit mengenai bagaimana sih bisa sampai ke tahap ini? Oke, awal karir saya sebenarnya apa ya, nyasar sih sebenarnya ke bidang broadcasting ini, karena awalnya lulus kuliah sempat kerja di marketing, kemudian di telekomunikasi, di perhotelan. Cuma memang karena waktu itu awalnya passion saya sebenarnya sebagai pemain sepak bola, pengen jadi pemain sepak bola, tapi karena memang sempat cedera juga, akhirnya nggak bisa jadi main bola. Dan kebetulan waktu itu saya kerja lagi ada audisi Soccer Star namanya di Global TV. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk ikut audisi karena pikiran saya nggak jadi pemain bola, jadi presenter bola juga oke nih kayaknya. Yaudah, akhirnya saya daftar. Nah, di situ saya masuk 20 besar. Lalu kemudian setelah itu dapat saran nih dari dewan jurinya. Saya ingat banget waktu itu Novita Enji yang jadi dewan jurinya, dia bilang, "Kamu kalau mau luwes di TV, kamu mendingan masuk ke radio dulu." Nah, dari situ ternyata alhamdulillah ada tawaran untuk bersiaran di radio. Akhirnya saya sempat masuk radio selama kurang lebih 4 bulan. Lalu kemudian dapat kesempatan lagi untuk loncat ke TV. Saya waktu itu masuk ke MNC Business Channel, dan di situ saya langsung dijadikan sebagai produser dan juga pembawa acara program saham, talk show. Nah, 2 tahun di situ kemudian saya merasa butuh tantangan lagi, butuh ilmu-ilmu baru lagi. Saya di situ kemudian pindah ke Kompas TV. Kompas TV karena sebelumnya saya belum pernah turun lapangan, jadi mau nggak mau meskipun saya pernah jadi produser, saya harus turun lapangan lagi nih. Saya jadi reporter dan juga sebagai pembawa berita di sana. Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terakhir saya berada di Kompas TV itu, saya sempat sering sekali kan di liputan ke DPR. Nah, kebetulan waktu itu momennya Sumpah Pemuda, dan di situ saya banyak dapat masukan dari narasumber bahwa ya kalau mau negara ini benar, pemuda ini harus yang terjun di politik. Nah, akhirnya saya sempat tertarik. Saya sempat mundur dari Kompas TV selama kurang lebih 4 bulan. Saya di situ nyalek. Saya sempat terjun ke politik selama 4 bulan, tapi karena memang ada sedikit masalah di pencalekan, akhirnya saya mundur. Lalu kemudian saya kembali lagi ke bidang yang saya geluti. Saya bekerja di NET sebagai news presenter gitu. Oke, nah kalau bicara dari awal lulus kuliah sampai dengan sekarang, kalau betul lulus kuliah itu kuliahnya itu di dunia broadcasting atau enggak? Nah, kuliahnya beda. Kuliah saya jurusan hubungan internasional. Jadi memang 90% yang dipelajari adalah politik,
10%-nya ya mungkin bahasa Inggris lah ya. Jadi benar-benar nggak nyambung sih sebenarnya. Baik, kalau Beto lulus kuliahnya di tahun? 2008. Oke, di tahun 2008 lulus kuliah. Lulus kuliahnya itu langsung jadi kerja dulu di tempat-tempat lain Kerja ya? tempat lain dulu. Pernah di marketing, di mana-mana. Waduh. Awalnya itu tertarik di global karena suka dengan sepak bola. Betul. Nah, terus melalui perjalanan panjang, akhirnya sekarang di NET jadinya news presenter. News presenter, Nah, boleh yes. ceritain tuh gimana, apakah ini sudah menjadi satu pencapaian dari Sakti sendiri, atau masih ada lagi, nanti gue akan coba terus deh ke olahraga gitu? Sebenarnya sekarang udah ngalir aja sih, karena sebenarnya kan orang udah ada punya jalan hidupnya masing-masing ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, meskipun passionnya di sepak bola, tapi kok sampai saat ini belum ada jalannya nih, ya udah, maksudnya jalanin aja apa yang ada sekarang kan. Jalani dengan sebaik mungkin, ya nggak tertutup kemungkinan kan ke depan akan kebuka nih kesempatan untuk menjadi seorang presenter sepak bola gitu. Baik, nah kalau sekarang di NET, itu kalau Beto membawakan acara-acara apa aja nih? Di NET saya bawakan beberapa program, belakangan ini sih emang paling sering NET 12, kemudian NET 16, dan NET 24 sekarang. Jadi ada 3 program saya bawakan di NET. Oke, kalau bicara tentang stasiun televisinya itu NET, NET itu kan tergolong baru ya, apalagi menjadi sorotan nih. Ada nggak sih sesuatu yang berbeda ketika berada di NET dan sebelumnya itu ada di Kompas dan juga Mensi dan sempat audisi juga di Global? Yang beda apa ya? Mungkin karakter NET-nya ya beda dengan TV sebelumnya. Kalau di NET tuh apa ya, lebih suasana itu lebih enak, lebih nyaman, kemudian juga lebih karena kebanyakan anak muda kan ya di NET itu, jadi ya merasa satu visi satu misi aja, lebih enak kerjanya gitu kan. Jiwanya juga jiwa muda jadinya jiwa ya. muda. Dan memang kalau NET sendiri itu juga dari sisi pemberitaan kita fokusnya ke apa ya, berita-berita yang menginspirasi, mencerahkan. Jadi bukan malah orang baca berita, nonton berita justru malah takut mau ngapa-ngapain. Nah itu kan yang terjadi sekarang nih, banyak media lain itu memberitakan sesuatu secara berlebihan. Ya akhirnya jadi orang yang nonton itu bukannya waspada, jadinya malah paranoid kan. Iya betul. Takut anaknya sekolah segala macam. Kita nggak mau kayak gitu. Makanya kalau di NET itu contohnya waktu kemarin polisi itu sempat jadi sorotan, citranya lagi jelek-jeleknya kan, entah itu karena korupsi atau apa. Nah itu kita bikin program yang namanya NET 86. Oh, yang acara 86 itu. Sering nonton nggak? Iya. Ya, jadi NET 86 itu kan ternyata membantu sekali citra polisi yang tadinya kurang negatif, cukup negatif, jadi agak naik lagi kan gitu. Kita pengennya kayak gitu, jadi mencerahkan, menginspirasi, meskipun harus tetap kritis juga ya gitu. Kalau bicara tentang program ini, NET 12, 16, dan juga 24, apa sih yang membedakan ketiga program ini? Bedanya di karakter program, karena dari jam tayang kan beda juga nih. Kalau NET 12, ya biasanya kalau yang nonton jam 12 kan ibu-ibu ya, penontonnya banyak wanita. Nah kita programnya lebih ke ada hard newsnya juga, tapi banyak soft newsnya juga, jadi 50-50 sih. Dan kebanyakan beritanya itu lebih ke perempuan, kemudian ke kuliner, ke jalan-jalan, lebih ke lifestyle sih. Itu jadi, yang jam 12? Jam 12, kalau 16 kita benar-benar, karena itu prime time, jadi benar-benar straight to the point, hard news semua. Lalu kemudian yang NET 24 kurang lebih hampir sama dengan NET 12, cuma bedanya dia ada sedikit berita olahraga gitu. Sedikit berita olahraga. Nah kalau dari pembawaannya nih, dari seorang presenter, yang membedakan 3 berita itu, gimana cara dari Sakti sendiri memposisikan dirinya? Ya kalau sebagai seorang news presenter kita harus bisa apa ya, harus cepet switch off-nya. Jadi ketika kita habis baca berita hard news, atau paket selanjutnya berita soft news, tentu kan harus beda mimik ekspresi mukanya. Ya harus cepet-cepet aja, harus berubah ekspresi, jangan sampai ke bawah. Kalau bisa sih dikasih bridging sedikit lah, biar nggak terlalu patah beritanya gitu. Oke, jadi nggak cuma bacain berita ya, tapi juga mesti mikirin bagaimana cara membawa alur beritanya itu supaya nyampe ke masyarakat. Ya, karena enaknya memang harus dikasih bridging kan, habis dari berita sedih, atau misalkan dari habis berita pembunuhan ke berita apa, enak sih dikasih bridging apalah gitu. Oke. Nah kalau misalnya bicara lagi mengenai presenternya nih, pernah nggak sih lagi bawain satu berita lalu ke distract? Nah itu pernah nggak? Bawain satu berita ke distract, ya pernah sih. Jadi memang kadang-kadang kan kondisi studio kan nggak selalu apa ya ideal untuk kita siaran kan, kadang ada apalah lewat OB atau apa, jadi ya suka pernah juga kadang-kadang ke distract. Cara untuk mengantisipasi distract itu? Cara untuk mengantisipasi lebih fokus aja sih.
jangan terlalu perhatikan sekeliling ketika siaran, ya udah fokus aja. Kalau emang harus baca di prompter, itu yang kita baca gitu. Cuma kalau dalam perasaan hati ke distract, iya. Cuma mudah-mudahan nggak kelihatan di layar gitu. Oke. Nah, Sakti nih, kalau misalnya kita kembali kalau tadi bilangnya posisinya sekarang menjadi memiliki keluarga juga, kuliah S2, terus juga freelance di net sebagai presenter, terus masih memiliki berbagai kegiatan lainnya. Nah, gimana sih caranya kita sebagai pekerja industri di dunia media juga itu bisa bagi waktu? Karena kan banyak orang yang bilang kalau misalnya kerja di dunia media tuh udah nggak ada waktu lagi untuk yang lain kayak gitu. Nah, cara bagi waktu sebenarnya tergantung diri kita masing-masing kan, karena kita yang paling bisa nih nentuin waktu kita seperti apa. Kayak saya kan ambil S2 lagi, ya mau nggak mau sih ambil yang kelas karyawan dong, karena nggak mungkin ambil reguler. Nah itu salah satunya, kelas karyawan Sabtu Minggu saya di situ kuliah. Lalu kemudian yang tadinya saya Sabtu Minggu seharusnya siaran siang, ya saya bagaimana minta kepada kantor supaya bisa ditukar jadi siaran malam, dan akhirnya itu yang terjadi. Saya pagi siang kuliah, sore saya masih sempat siaran lagi sama malam. Jadi ya lumayan lah, meskipun nggak ada waktu untuk istirahat, cuma itu bisa teratasi kan artinya masalah waktu itu. Kemudian untuk keluarga ya pas ketika kita libur ya benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin sih, karena dalam seminggu juga saya ada libur 2 hari kan. Jadi ya waktu libur benar-benar dimanfaatin untuk keluarga gitu. Baik, Sakti. Nah, kalau misalnya berbicara lagi tentang masalah pembagian waktu, pernah nggak ada yang keteteran sampai akibatnya tuh fatal banget? Keteteran sampai akibatnya fatal, alhamdulillah sih selama berapa tahun siaran ya? 4 tahun belum pernah sih. Maksudnya nggak bersiaran karena lupa hari ini jadwal siaran, atau sampai terlambat nggak siaran, belum pernah. Karena memang ternyata banyak juga presenter-presenter yang dia lupa jadwal dia, saking hektiknya kan. Jadi sampai dia lupa, akhirnya ya yang jatuhnya yang muncul di siaran cuma siaran sendiri, harusnya berdua. Itu sering nggak nonton kayak gitu? Iya, nah iya. gitu. Alhamdulillah belum pernah sih. Cuma waktu itu pernah, waktu di Kompas TV mau siaran pagi ya, Kompas pagi jam 6. Saya jam 4:30-nya kecelakaan. Saya kecelakaan, kebetulan pas lagi mau jalan tuh di depan Permata Hijau ada anak-anak yang trek-trekan kan. Itu dia ngelawan arah, saya nabrak itu. Jadi saya langsung telepon kantor, bilang nggak bisa siaran, ya alhamdulillah kantor bisa segera cari backupnya sih, jadi tetap aman, layar tetap aman gitu. Baik. Nah, kalau misalnya bicara tentang Sakti ini pasti masih banyak banget nih, karena kan latar belakangnya juga beda-beda ya, dari mulai hubungan internasional kuliahnya, terus profesi di bidang produser acara saham juga, dan sekarang di presenting news juga. Tapi saya masih penasaran gimana caranya menjadi presenter news di net khususnya, karena kan TV-nya juga TV baru, terus juga menjadi sorotan nih. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan berbincang lebih panjang lagi dan tetap di Binus Media Forum. Terima kasih karena Anda masih menyaksikan Binus Media Forum. Nah, Sakti, kita lanjutkan lagi ya perbincangannya. Kalau tadi bicara tentang, kita fokus hari ini tuh berbicara tentang karir Sakti di dunia broadcasting. Yang awalnya itu pernah menjadi announcer, terus pernah beberapa tahun lalu menjadi reporter, nyoba, dan sekarang ini menjadi presenter. Apa sih yang membedakan 3 hal ini, walaupun sama-sama berbicara ya? Bedanya ya announcer, reporter, sama produser. Bedanya sebenarnya kan ya dari job biasanya sudah berbeda. Dari medianya juga berbeda. Kalau tantangannya sendiri, kalau untuk announcer sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke bagaimana kita menciptakan imajinasi kita sendiri kan. Karena namanya orang siaran itu kan di dalam kotak sempit ya. Dalam kotak sempit, udah gitu sepi. Kadang kalau siaran sendirian itu kan benar-benar sendirian. Nah itu bagaimana kita bisa berimajinasi kan. Ya. Kemudian disampaikan lewat kata-kata. Nah kalau untuk reporter sendiri tantangannya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa berpikir cepat juga dan juga bertindak cepat. Karena kadang kalau kita liputan nih, kita di plotting, liputan ke suatu tempat, misalkan ke tempat A, lalu kemudian baru selesai ngambil gambar sedikit, udah suruh pindah lagi ke B, harus live report karena di sana ada kejadian apa. Nah ini kan bisa jadi kita belum tahu nih isu apa yang akan kita sampaikan di tempat B ini kan. Namun ya namanya reporter harus berpikir cepat. Ya dalam perjalanan menuju ke tempat B itu kita benar-benar harus riset tuh. Apa nih yang mau disampaikan segala macam. Jadi benar singkat waktunya. Jadi tantangannya itu sih lebih ke apa ya?
ke benar-benar fleksibel banget kan, jadi kita harus siap. Nah kalau presenter sendiri tantangannya sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak announcer, lebih ke mental. Bagaimana kita menghadapi kamera, kemudian juga bagaimana menghadapi narasumber. Ya, Karena betul. kadang ketika narasumber kita benar-benar orang yang ya benar-benar public figure, misalkan presiden, itu kan ada kita kayak agak grogi sedikit ya. Sebenarnya ternyata nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus memandang narasumber sama seperti kita kedudukannya. Jadi nggak ada yang kita lebih di bawah atau dia lebih di atas kayak gitu. Baik. Nah, kalau Tantangannya bicara beda-beda. tentang presenternya, dulu awal menjadi presenternya itu di bidang saham ya. Nah, ada boleh ceritain nggak sih awal-awal yang tadinya nggak pernah, terus tiba-tiba disuruh bawain seperti itu tuh pasti ada ceritanya sendiri nih. Boleh dibagikan nggak? Nah kepada kalau pemirsa? dari acara saham itu lumayan bikin pusing juga kan. Jadi awalnya juga saya basicnya bukan ekonomi, tapi ternyata dia terjunin ke ekonomi, bisnis, pasar modal, itu lumayan pusing juga. Apalagi waktu itu saya ngerangkap produser juga, siaran sendiri, nggak dibantu PA juga. Saya cari narsum sendiri juga, jadi benar-benar semua dipegang sendiri. Ya awalnya sempat ada kendala, cuma namanya orang kerja di TV ya bisa karena biasa lah ya. Jadi Oke. lama-lama ya nggak masalah juga gitu. Oke. Nah, lalu ketika dipindahkan nih ke net lalu menjadi presenter news. Nah, gimana tuh awal menjadi presenter news di net? Awal menjadi presenter news sebenarnya ya mungkin ya karena udah pengalaman-pengalaman sebelumnya kan. Seperti biasa sih mau masuk net itu saya apply CV, kemudian ya ada castingnya juga, di casting sebagai reporter, di casting sebagai presenter. Lalu kemudian memang ya saya alhamdulillah sih bersyukur bisa dapat sebagai news presenter freelance gitu. Karena yang udah-udah saya kan selalu sebagai full time karyawan kan, dan itu apa ya? Menurut saya susah seorang news presenter kan ketika berdiri di atas dua kaki, misalkan dia harus merangkap sebagai produser atau merangkap sebagai reporter, ini menurut saya akan ada salah satu yang terdistract. Entah itu reporternya ataupun siarannya, karena nggak mudah gitu. Waktunya juga kurang. Nah ini saya belum pernah dikasih kesempatan sebagai freelance, dan ini yang saya syukuri. Jadi saya bisa fokus siaran, bisa fokus research materi apa yang akan saya siarkan. Jadi benar-benar oke lah persiapannya gitu. Setelah mencoba berbagai posisi dari announcer, reporter, dan presenter, bener nggak sih kata orang kalau misalnya menjadi presenter itu baiknya kalau dimulai dari announcer dan juga reporter? Kalau idealnya, bicara ideal mungkin baiknya seperti itu ya. Cuma ya namanya kita orang hidup, ketika kita dikasih kesempatan, ya kita ambil aja, jangan ditolak. Nah adapun kita bisa atau enggak itu urusan belakangan. Cuma memang idealnya ya kalau presenter kan idealnya harus turun lapangan dulu ya, karena dia juga harus tahu bagaimana situasi di lapangan, terus ilmu-ilmu jurnalistik seperti apa, kan kita harus ngerti juga nih paket yang di play. Ada bagian-bagian berita namanya apa, ada paket, ada VO, kemudian ada apalagi soundbite, segala macam istilah-istilah kita harus ngerti kan. Dan itu sebenarnya yang sebaiknya emang harus dari lapangan, tapi kenyataannya kan enggak ternyata, karena memang dinilai good looking, looks-nya bagus, penampilannya bagus, banyak juga tuh sekarang yang bisa siaran gitu. Nah, baik, kalau bicara tentang good looking, terus suaranya bagus, bener nggak sih kata orang kalau misalnya jadi presenter itu ya pokoknya modalnya itu aja deh cukup? Ya nggak juga sih, karena modalnya harus banyak ya, nggak bisa kalau misalkan kita kelihatan bagus di layar, tapi kalau misalkan pas siaran tak tahu blow on, itu juga nggak bisa juga. Jadi benar selain looks sebenarnya nomor kesekian lah. Yang paling pertama itu adalah wawasan. Seorang news presenternya harus punya wawasan yang luas. Nah, karena apa? Karena nanti ketika kita membawakan suatu berita, tiba-tiba ada terjadi suatu kendala teknis, taruhlah kita habis membawakan suatu lead kan, lalu kemudian paket play, lalu kemudian ternyata paket yang di play salah nih, otomatis kita harus minta maaf dong. Iya. Nah ini kan bagaimana improvisasi si news presenter kan untuk minta maaf, bagaimana kata-katanya singkat tapi efektif. Kalau TV kan harus sesingkat mungkin kan. Betul. Nah itu seperti itu. Terus kemudian misalkan paket selanjutnya ternyata belum bisa diputar, mau nggak mau kita harus komen dulu nih chat sama pasangan kita untuk ganjel sampai paket itu siap. Nah kalau kita nggak prepare, kita nggak siap, nggak nguasain isu yang terjadi, kita mau komen apa? Kebayang nggak? Iya. Nah itu makanya pentingnya news presenter punya wawasan luas seperti itu satu. Terus juga apalagi ya, wawasan, kemudian
Kalau siaran berdua sih lebih bisa membangun chemistry dengan pasangan. Nah, bicara tentang siaran berdua ini tuh jarang ada mungkin di media-media di Indonesia, khususnya untuk membawakan news. Yang kan kalau sekarang di net tahu rata-rata itu membawakannya selalu berdua. Dan ternyata banyak yang mengikuti ya TV lainnya. Nah, ada nggak sih kayak satu tantangan tersendiri, dan kalau ada tantangannya apa kalau untuk berdua? Kalau Karena berdua, kan susah ya untuk tektoknya itu. Susah, makanya kalau siaran berdua tuh jauh lebih sulit menurut saya dibanding siaran sendiri. Karena kita harus dapat chemistry-nya juga kan dengan pasangan kita. Karena kadang yang satu lagi moodnya bagus, yang satu moodnya lagi nggak bagus, kayak gitu-gitu. Terus juga mungkin yang satu datangnya on time, yang satu suka terlambat, kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya pengaruh ke siaran. Jadi bagaimana sebisa mungkin ketika udah on air tampil di layar, kita profesional aja sih. Maksudnya semua yang terjadi di belakang layar ya udah dibuang begitu kita berhadapan dengan mikrofon dan juga kamera. Dan juga jangan lupa kalau siaran berdua itu jangan sampai ada yang biarin aja partner gue kelihatan jelek atau segala macam, penting guanya bagus. Nggak bisa kayak gitu, karena namanya layar kan satu kesatuan, jadi one package. Jadi ada istilah tuh kalau dalam siaran, don't kill your partner. Jadi maksudnya kita bisa saling membantu lah kalau misalkan satu yang teman kita lagi kesusahan atau lagi ngeblank. Kayak misalkan pernah saya siaran, jadi partner saya itu ya ngeblank lah, entah mungkin lagi habis diputusin pacar atau apa, ngeblank. Otomatis kan ada jeda tuh, harusnya dia baca bagian dia prompter, tapi karena dia ngeblank, dia diem aja. Akhirnya udah kita harus cepat aja ambil bagian dia, kita sambar aja, ya udah ntar paket play aman. Maksud saya kayak gitu, jadi saling tolong menolong satu sama lain gitu, bukan justru sebaliknya. Kalau bicara tentang tolong menolong, yang pasti kan kalau misalnya kita lagi membawakan berita berdua, itu awalnya itu yang dari nggak kenal, lalu harus kenal dulu, lalu kalau tadi bicara tentang profesional di depan kamera harus ready. Gimana sih pas awal banget Sakti, kamu dipasangkan dengan ini ya untuk membawakan berita. Gimana cara untuk adaptasinya? Cara adaptasinya ya kita kenalan dulu lah, kita sebelum siaran ngobrol-ngobrol, habis siaran juga kita ngobrol-ngobrol. Yang penting saling mencari tahu dulu sih, dia kesibukannya apa, lebih ke ya kayak PDKT biasalah, cuma bukan PDKT pacaran ya, PDKT sesama teman. Nanti ketika kita tahu, dia senangnya ini, senangnya itu, jadi ya akhirnya enak gitu siarannya gitu. Harus ada ngopi-ngopinya istilahnya. Nah, kalau bicara tentang presenter, mau itu sendiri atau mau berdua, pasti butuh persiapan. Sebenarnya persiapan apa sih yang dilakukan oleh seorang presenter sebelum mulai siaran? Nah, yang paling wajib dilakukan adalah presenter datang tepat waktu sih sebenarnya. Jadi kalau kita di net itu dianjurkan 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelumnya kita sudah standby di kantor. Paling enggak 1,5 jam kita udah ready, karena kita harus make up dulu. Begitu make up kita baru mulai tuh namanya browsing, searching. Jadi memang idealnya kita harus prepare dulu. Kita buka rundown kan, apa aja materi yang udah siap. Nah, satu-satu rundown itu kita gali. Jadi misalkan rundown tentang kabut asap. Nah, itu nanti kita cari informasinya juga selain yang udah ada di paket, kira-kira informasi apa lagi nih yang bisa kita tambahin di luar paket ini. Gitu. Jadi misalkan di paket ternyata belum ada informasinya tentang cara memakai masker yang benar gimana sih. Nah, jadi suatu waktu ternyata kita dibutuhkan untuk berkomentar di situ, nah kita udah siap gitu. Sama prepare-nya. Kemudian juga apa lagi ya? Kalau wardrobe udah disiapin ya, itu aja sih, lebih ke persiapan sebelum siaran aja. Karena balik lagi kalau seorang presenter itu mesti memiliki wawasan yang paling utamanya ya. Nanti kalau misalnya emang udah punya persiapan yang baik, nanti akan ada hasilnya, itu akan kita lihat sama-sama nih. Bagaimana Sakti ketika membawakan berita di net. Kita lihat sama-sama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Bicara wisata bahari, Indonesia itu adalah rajanya, Sheila ya. Punya ribuan pulau, alam dan pantainya indah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kawasan wisata juga terhampar luas. Dan ini termasuk di Maluku Tenggara. Ada pantai yang namanya Ngurblot. Nah, pantai cantik ini cantik sekali karena istimewanya di sana ada pasir putih yang panjangnya hingga 3 km. Bisa untuk main bola tuh kayak puas ya? Kamu main bola di sana. Dan lebih cantik lagi karena kelembutan pasirnya merupakan atau menyerupai garam halus atau seperti tepung gitu loh. Sakti. Ya? Nah, pasti liburan di sini menyenangkan sekali.
kurban ini ada sapi, ada kambing, tapi paling banyak itu identik banget dengan kambing ya. Kalau Sakti, Indonesia identik dengan kambing. Nah itu dia, langsung kan kita mikirin olahan daging kambing ini bisa dijadikan apa sih? Betul gitu. sekali, banyak sekali bisa jadi sate, jadi gulai, tongseng, lain-lain masih Ya, banyak lagi. Nah, ini buat hari ini yang kebetulan tidak masak kambing-kambingan, Yana mau nanya akan memberikan rekomendasi santap daging kambing istimewa. Kembali di Net 12, besok Net akan menggelar perayaan ulang tahunnya yang pertama. Pasti sudah sering lihat promonya lah ya. Pasti tiap hari udah sering lihat, Bel. Iya pasti. Nah dari mancanegara akan hadir musisi R&B Neo dan grup musik dance Far East Movement. Wah, ini kalau saya nggak sabar ingat aksi Raisa dan juga Bunga Citra Lestari. Pastinya keren banget ya. Iya. Dan langsung saja gimana kalau kita intip persiapan hari ulang tahun Net di Maze Ancol. Di sana sudah ada Masdar Fahmi. Ya, sampai mana nih Fahmi persiapan di sana? Ya, Sakti dan juga Bella, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di atas panggung yang besok malam akan dipakai oleh Neo, Far East Movement, dan banyak penampil yang akan memeriahkan hari ulang tahun yang pertama di Net TV, televisi masa kini. Dan saat ini sedang ada tahap akhir untuk proses pengerjaan panggung dan juga artistiknya. Dan untuk mengetahui persiapannya sejauh mana, saya sudah bersama dengan salah satu seorang produser acaranya, Mbak Elizabeth. Oke, silakan Mbak. Ya, boleh diceritakan sejauh mana proses ataupun persiapan untuk menyambut besok hari ulang tahun Net ini? Oke, persiapannya kita terus menyempurnakan semua item. Rehearsal udah dari 2 hari yang lalu, kemarin juga sudah, dan hari ini juga tetap lanjut. Bahkan sampai hari H pun kita terus rehearsal nih, supaya kita bisa menyajikan pertunjukan yang bagus tentunya gitu kan. Terus kalau hari ini kita ada rehearsal Far East Movement, ada Neo, ada Noah, ada Iwan Fals juga. Nah, itu dia tadi kita lihat ya bagaimana saat Sakti membawakan berita ya. Iya. Itu tadi di Net berapa? Tadi di Net berapa ya? Saya juga nggak hafal ya. Nah, kalau misalnya bicara tentang tadi itu di sana ada live reportnya juga ya. Sebenarnya gimana sih caranya seorang newsreader itu memposisikan dirinya ketika ada live report juga nih dari reporternya? Nah, kalau ada live report gitu kan jatuhnya ke news anchor tuh, karena ada 3 kan pembawa berita, ada newsreader, newscaster, news anchor. Nah, ketika kita menjembatani sebuah laporan langsung dari lapangan, itu peran kita sebagai news anchor di situ. Karena ada improvisasi juga, kita ada chit-chat juga dengan reporter di lapangan seperti itu kan. Nah, prosesnya ya seperti itu tadi lah dari kurang lapangan. lebih sama ya. Cuma bedanya kita bukan memutarkan video tapi mengajak teman kita di sana untuk membawakan berita ya. Baik. Nah, kalau kita bicara lagi masih di Net. Sebenarnya bagaimana sih pola kerjanya seorang presenter? Pola kerja seorang presenter, tadi saya sudah sempat bilang juga kalau di Net sebenarnya ada 2. Ada presenter yang sebagai karyawan, ada yang seperti saya freelance. Walaupun kedepannya nih kabarnya juga yang freelance akan dijadikan karyawan semua nih. Cuma intinya pola kerjanya sama. 2 jam sebelum siaran kita udah harus standby, udah harus siap. Lalu kemudian habis siaran, setelah siaran kita ada evaluasi. Selalu ya? Selalu ada evaluasi. Jadi evaluasi itu dihadiri oleh produser, presenter, kemudian dari orang editing juga. Jadi semua jadi satu tuh untuk membahas di siaran tadi apa aja sih yang kurang, kendala-kendala apa aja yang muncul. Dengan harapan tentunya di siaran selanjutnya nggak akan terulang lagi gitu. Setiap hari ya, jadi setiap hari setelah program itu live selalu ada evaluasi. Ada evaluasi, betul. Baik, nah kalau masih bicara tentang presenter, masih bicara. Nah kalau misalnya seorang presenter itu kan ujung ya, ujung tombak dari salah satu siaran televisi. Bagaimana masyarakat tuh melihat TV itu tuh berdasarkan presenternya. Nah kalau kita melihat posisi Net sekarang ini kan sangat disoroti nih. Disorotinya apa nih, bagus atau nggak bagus sebagai nih? disoroti televisi masa kini sesuai dengan tagline-nya. Sebenarnya gimana caranya Sakti ini untuk mewakili dari tagline Net sendiri, yaitu televisi masa kini? Oh gitu, oke. Bagaimana presenter Net ini merepresentasikan Net sebagai televisi masa kini? Ya kalau kita sendiri sebenarnya udah ada guidance-nya juga. Kalau misalkan emang ketika siaran kan ada kesempatan untuk bercanda juga kadang-kadang ya. Kalau ketika bawakan berita yang soft, ya tetap bercandanya harus yang apa ya? Harus ada batasannya juga, nggak yang nggak sara segala macam gitu. Jadi banyolan cerdas lah kayak gitu. Terus memang agar suatu TV kredibilitas kan yang sebenarnya yang dilihatnya presenternya. Iya betul. Jadi emang presenternya harus prepare ketika sebelum siaran, itu balik lagi ke persiapan sebelum siaran. Ketika si presenter udah persiapannya maksimal sebelum siaran, ya
biasanya sih siaran akan aman gitu. Baik, kalau bicara tentang kredibilitas, presenter itu kan dituntut untuk memiliki kredibilitas supaya masyarakat ketika melihat dia tuh percaya. Ada beban tersendiri nggak sih sebagai presenter, apalagi news ya, yang setiap hari membawakan informasi, berita yang dikonsumsi juga oleh masyarakat? Beban nggak ada sih. Kalau saya selama apa yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta yang ada, kemudian artinya nggak kita buat-buat ya, memang ada faktanya, ada sumber beritanya, kenapa enggak gitu. Karena kadang kita suka gemes juga kan, dapat membawakan berita apa misalkan, ketika kita harus disuruh komen di situ, chit-chat di situ kan kita kadang ada gemesnya juga nih, pengen nyentil-nyentil sedikit, maksudnya biar mungkin pemerintah mendengar atau masyarakat juga mendengar. Nggak apa-apa kita sampaikan, cuma tentunya harus ada fakta-faktanya yang harus dikasih tahu di situ gitu. Jadi nggak cuma berdasarkan opini aja gitu. Jadi balik lagi presenter itu wawasannya ya, wawasannya kalau misalnya memang dia punya wawasan tinggi, sekalipun dia nyentil, itu juga pasti sentilannya juga sentilan-sentilan cerdas. Iya, harus bicara fakta yang jelas ya, jangan opini. Baik, kalau gitu. Nanti setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi, Sakti. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di BINUS Media Forum. Pemirsa, Anda masih menyaksikan BINUS Media Forum bersama Sakti masih ya. Nah, Sakti, kalau kita masih bicara tentang masih di dunia presenter nih. Di dunia presenter ini terkadang kita ini memiliki bebannya nih. Bebannya itu nggak cuma pas on air, tapi juga pas off air. Kadang kan ada, itu kan kita pernah lihat di mana kayak gitu. Itu ada nggak sih cerita-cerita yang seperti itu? Cerita-cerita apa nih? Jadi maksudnya beban atau apa? Beban ketika kita lagi nggak siaran, tapi ketemu orang, lalu orang itu mengenali kita. Oh, lebih ke berarti news presenter sebagai public figure ya? Iya. Banyak sih ternyata, semakin kesini semakin apa ya, orang semakin ngeh kita siapa, kita siaran di mana. Ternyata ya kita nikmatin aja. Kadang juga suka ada tuh banyak yang datang ke kantor minta foto atau segala macem. Atau mungkin ternyata di jalan kita nggak ngerasa juga sih, ternyata orang kenal, oh ini kan yang siaran di ini, kayak gitu-gitu. Seru sih sebenarnya. Baik, ada bedanya nggak sama artis? Bedanya sama artis, bedanya ada sih. Net tuh apa ya, kalau news presenter tuh bisa dibilang artis tapi bukan artis, ngerti nggak? Jadi artis tapi nanggung, karena dia juga tentunya karena terkait dengan image sebagai news presenter, ada batasan-batasan juga nih, maksudnya job-job apa yang bisa diambil selain jadi news presenter. Contohnya misalkan saya ditawarin main iklan, tentunya nggak semua iklan bisa saya ambil kan, iklan sabun nggak mungkin saya ambil. Jadi mungkin ya iklan-iklan yang apa ya, yang tidak merusak image sebagai news anchor itu bisa saya ambil, kayak gitu-gitu. Baik, kalau bicara tentang presenter, di sini itu tim BINUS TV udah menyiapkan beberapa foto di mana saat Sakti sedang membawakan berita. Oke, siap. Gitu. Kita lihat sama-sama ya. Nanti boleh, kalau yang pertama ini nih. Oke, ini siaran Net 10 ya. Ini saya dengan rekan saya Elis Kalista. Itu lagi Ramadan ya? Kalau nggak salah edisi Lebaran nih, edisi Lebaran ya, pas Lebaran kalau nggak salah. Nah ini juga bisa dilihat dari wardrobe-nya. Itu saya pakai baju koko tapi pakai jas. Tetap jasnya harus ada ya. Jadi makanya balik ke televisi masa kini kan. Oke. Padahal kalau dipikir-pikir koko pakai jas agak aneh ya. Tapi ternyata masuk-masuk aja. Baik, kalau di belakangnya itu control room-nya atau? Ya itu di belakang itu ada meja bundar, itu tempat produser-produser ngedit naskah segala macem. Dan di tengah-tengahnya itu untuk kita evaluasi siaran. Terus belakangnya lagi baru itu control room. Baik. Nah ini saya siaran dengan Zivana Leticia, dia Putri Indonesia ya, tahun berapa saya lupa. Ini kalau nggak salah siaran Net 16 ya. Nah, jadi kalau lagi bawa berita boleh juga dengan ekspresi-ekspresi muka, dia tergantung beritanya. Tergantung memang beritanya, iya. Kalau soft news kita lebih bisa improve sih, lebih cair bawain beritanya gitu. Baik. Kalau untuk warna pakaian, ada nggak sih larangan-larangan? Warna pakaian, awal-awal Net muncul itu kita justru tabrakan warnanya. Jadi antara peserta cowok dan cewek agak tabrakan. Tapi kalau sekarang udah mulai di-matchingin lagi ya antara yang cewek-cewek. Baik. Lebih senada. Kalau ini siaran Net 16 juga sama Rahma Ayun India. Baik.
Nah, dipasangkannya dengan berbagai orang yang berbeda nih. Berbagai orang yang berbeda. Saya termasuk salah satu presenter cowok yang paling sering dipasangin dengan banyak presenter cewek. Jadi saya senang-senang aja sih. Artinya kan banyak kesempatan juga kan untuk berinteraksi dengan yang lain. Iya, benar. Baik. Selanjutnya, ini dia Nah, nih, ini saya idaman semua orang, Sakti. Iya, ini Optimus Prime ya. Baik, boleh ceritakan nih, ini lagi ngapain sih? Ini kalau nggak salah lagi mau peresmian ini deh, mobil Obi Van ini. Kalau nggak salah di Jawa Timur atau di Jawa... Kebetulan saya nggak ikut, saya di Jakarta kan siaran. Itu ada CEO kita itu ada Mas Agus, kemudian ada Mas Tama juga, ada pemret kita tuh Kang Dede. Kurang lebih bos-bos semua pada datang nih untuk mengecek si Optimus Prime ini. Disebutnya Optimus Prime ya? Iya, Tahu kita nggak sih bilangnya itu sih. latar belakang kenapa sih disebutnya Optimus Prime? Ya karena film itu kan, film apa? Transformer, kan mobilnya mirip kayak gini. Dan ini memang benar-benar canggih banget. Jadi pintunya bisa kebuka sendiri, tangganya bisa keluar sendiri, dalamnya juga mewah banget. Jadi keren mobil. Tapi pernah nggak, maksudnya kayak kalau kegunaan dari mobil itu pernah nggak dampak ke presenter? Oh, kalau presenter sih nggak merasakan secara langsung, cuma ini kan lebih ke acara-acara kayak program yang lain, produksi. Itu kan dia bisa juga sebagai apa ya? Sebagai control room juga fungsinya kan kalau ngadain acara di luar. Jadi kayak gitu. Jadi banyak membantu sih kalau program-program selain news. Kalau news sih kita lebih di dalam kan. Gitu. Baik. Nah, kalau bicara dari tadi itu kita udah melihat ya banyak berbagai foto Sakti juga yang lagi membawakan berita dengan berbagai orang yang berbeda juga kayak gitu. Suka dukanya menjadi presenter news tuh apa sih? Suka dukanya menjadi presenter news apa ya, atau sebagai jurnalis kali ya? Ya, boleh. Kalau suka dukanya sebagai jurnalis, karena saya pernah menjadi reporter, produser, sekarang presenter. Suka dukanya mungkin dari dukanya waktu itu saya ingat banget pas musim banjir. Tengah malam saya liputan ke PIK ya, ke Pluit. Jadi ketika Pantai Indah Kapuk. Jadi orang-orang jam 12 malam tidur, saya justru harus liputan turun lapangan. Jadi waktu itu saya naik TNI, perahu karet TNI. Saya itu benar-benar blackout banget, lampu padam, mati lampu. Saya dapat tugas dari kantor untuk bikin personalisasi penjaga rumah. Jadi kan para penghuninya itu kan udah pada mengungsi semua kan. Jadi rumah cuma dijagain sama pembantunya itu. Karena itu saya disuruh untuk mewawancara. Jadi saya naik perahu karet, turun di tengah-tengah, nyemplung sedada gini, airnya hitam, baunya udah nggak karuan lah. Rasanya juga udah gatel nggak jelas. Akhirnya saya ngetok satu-satu siapa yang mau diwawancara, kayak gitu-gitu. Diketokin ya? Diketokin sampai akhirnya dapet, kita wawancara, selesai. Baju basah semua, nggak bawa ganti kan. Tapi itu nggak langsung pulang juga. Langsung lanjut lagi, liputan lagi, disuruh kemana. Jadi kayak dari malam ke pagi sampai basah ke kering. Suka dukanya kayak gitulah. Cuma emang harus yang dijalani ya nggak masalah. Kalau sukanya, satu lagi dukanya. Ini kaitannya sama tetangga nih. Karena tetangga suka bingung kan, ini kerja di mana sih? Maksudnya lebaran nggak pernah muncul. Potong kurban yang nggak pernah ada, kemana sih maksudnya? Ya mungkin karena belum tahu aja ya kalau saya kerjain sebagai jurnalis gitu. Cuma kadang sedihnya juga gitu, nggak bisa bersosialisasi dengan tetangga sih. Karena jam kerjanya beda kan. Betul. Mereka tidur, saya bangun gitu, sebaliknya. Kalau sukanya ya itu tadi, bisa ke tempat-tempat yang nggak kita kebayang untuk datang. Mungkin karena liputan, saya selama ini belum pernah sih disuruh liputan ke luar negeri. Karena mungkin tahu juga kantor saya udah berkeluarga, susah juga dikirim keluar. Jadi mungkin kayak ke tempat-tempat baru kita datengin, atau ketemu orang-orang hebat, orang-orang besar, tokoh-tokoh. Itu salah satu keuntungan menjadi jurnalis sih kalau menurut saya. Contoh tokohnya nih, kalau Sakti sendiri pencapaian terbesarnya sampai sekarang pernah berbincang dengan siapa? Siapa ya? Presiden sekarang sih paling ya. Presiden Jokowi Joko Widodo. ya? Dulu jadi zaman gubernur kan suka disuruh nempel tuh. Bahkan kita sampai suka makan siang bareng, ngopi-ngopi bareng sama Pak Jokowi. Begitu jadi presiden kan, wah. Saya dulu pernah ngopi-ngopi nih sama presiden kayak gitu-gitu. Baik, punya cerita sendiri jadinya ya. Baik, nah kalau misalnya bicara tentang tadi suka duka, pencapaian tertinggi nih. Pencapaian tertinggi sampai sekarang Sakti menjadi presenter News di Net. Pencapaian apa sih? Pencapaian tertinggi apa ya? Kalau bicara divisi news, pencapaian tertinggi pasti jadi pemimpin redaksi ya. Sebenarnya cita-citanya ke situ sih, cuma menurut saya sudah menjadi seorang news presenter di Net ini juga udah pencapaian luar biasa bagi saya, karena ternyata nggak semua orang bisa menjadi news presenter di Net, karena ternyata mereka punya kriteria khusus gitu, dan saya nggak tahu kriteria apa khususnya? ya kriterianya ya. Karena saya kemarin juga sempat ngajak temen kan untuk gabung ke Net, tapi ternyata menurut saya mereka hebat-hebat, tapi ternyata nggak masuk juga gitu. Jadi
Mungkin kriterianya ada kembali lagi ke kantor kali ya. Entah itu yang dari looks-nya mungkin yang dicari yang bagaimana, atau dari pengetahuan. Kalau yang lain sih sebenarnya standar ya. Kan yang jelas news presenter harus wawasannya luas, kemudian pernah menjadi reporter juga. Paling penting itu sih. Baik, nah kalau bicara tentang planning ke depan, ada nggak sih planning Sakti sendiri kalau abis dalam waktu beberapa tahun ke depan mau jadi apa, mau ngapain? Planning ke depan sebenarnya saya ada berencana juga sih untuk kembali menjadi karyawan lagi. Karena sebenarnya jujur kadang-kadang jenuh juga cuma siaran kan, karena dulu kita biasa liputan juga. Ada planning sih sekarang pengen menjadi produser juga, dan juga pengen lebih banyak memberikan sharing-sharing lah di luar kantor. Kayak gitu-gitu, makanya kemarin ambil S2, ya mudah-mudahan bisa sharing ilmu juga sama teman-teman yang lain. Mau gitu. jadi akademisi? Praktisi ya, akademisi. Nah, kalau misalnya bicarakan tadi tentang planning-planning ke depannya itu semuanya masih berhubungan dengan dunia broadcast. Iya, berhubungan dengan Dengan dunia latar broadcast. belakang yang berbeda dengan dunia broadcast. Kuliahnya jurusan hubungan internasional, lalu juga memiliki berbagai pengalaman di bidang musik, olahraga. Iya, hobi itu hobi. Nah, ya kan? Nah, apa nggak punya planning ke depannya yang berada di dunia itu, bukan di dunia broadcasting? Atau udah jatuh cinta dengan dunia broadcasting? Kayaknya udah jatuh cinta sih, karena memang setiap hari disuguhin berita, jadinya kecanduan berita. Jadi kalau sehari nggak buka gadget, nggak baca berita tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi kalau untuk masalah musik, olahraga kayaknya udah masa lalu sih, kayaknya udah nggak kepikiran lagi sekarang. Oke, nah tapi kalau misalnya bicara tentang kuliahnya dulu hubungan internasional, apakah sampai sekarang masih terkorelasi dengan baik dengan profesi yang dijalani? Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan nggak ada rencana untuk putar balik? Putar balik nggak ada, jadi makanya saya ambil S2 komunikasi itu ya karena agar saya lebih terkonek nih, lebih mendalami bidang yang saya geluti sekarang. Saya ambil komunikasi kan, dan ternyata komunikasi itu ya hubungannya ya banyak sekali dengan kerjaan yang saya geluti sekarang ini gitu. Baik, Sakti. Banyak banget ya yang sebenarnya bisa dilakuin. Tapi balik lagi ke apa yang mau kita lakuin ya. Walaupun banyak, tapi sebenarnya apa yang mau kita lakuin. Betul. Setelah ini kita masih mau nanya-nanya nih, sebenarnya gimana sih caranya Sakti bisa sampai sekarang tetap fokus di dunia broadcasting. Makanya kemana-mana pemirsa, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Sebuah bom meledak di Istanbul, Turki. 7 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya luka-luka. Hingga saat ini belum diketahui penyebab maupun pelaku dari serangan teror ini. Baik. Ya, itu dia contohnya. Karena nggak kesampaian Net 12 hari ini di sini ya, jadi bawain di sini beritanya siarannya ya. Berarti tetap dapat honor ya. Baik, itu ya luar biasa ya. Jadi Iya. walaupun memang tadi kita nggak pakai teleprompter ya pemirsa tadi ya. kayaknya ada tuh. Tadi kita nggak pakai teleprompter dan itu tadi improvisasi yang dimaksudkan oleh Sakti ya. Jadi sebagai seorang presenter kita memang harus ready, harus betul. ready ketika mesti dibawain berita saat itu juga. Karena kadang-kadang suka mati juga kan teleprompter. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya tentang tadi nih, ada nggak tips-tips khusus untuk ketika kita di depan kamera, tiba-tiba nih pasti otak lagi mikir. Tapi gimana cara kita untuk mengelola mukanya tuh? Karena saya basically muka saya datar kan, jadi sebenarnya aman. Jadi kalau ada kejadian apa, kalau yang lain mungkin karena ekspresif, jadi kelihatan paniknya kan. Kalau saya karena muka saya agak datar, jadi ke cover dengan muka datar ya sih sebenarnya. Dan juga dengan persiapan kita, karena memang sebelumnya sudah prepare, jadi ya yang intinya stay calm aja, tetap tenang, jangan panik, terus ya kita sampein aja apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi benar-benar jangan sampai ada moment of silence. Baik. Jadi benar-benar jeda, kita nggak ngomong sesuatu gitu. Oke, luar biasa. Nah, Sakti, kalau misalnya nih kita membicarakan proses kerja Mas Sakti sendiri dari tahun 2010 hingga tahun 2015 masih di dunia broadcasting. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Sakti sampai hari ini? Yang memotivasi saya apa ya? Satu, keluarga. Otomatis kan karena saya udah berumah tangga, 4 orang anak juga, mau nggak mau ya saya harus kerja lebih keras, lebih cerdas dibandingkan yang lain. Itu satu motivasi saya. Terus yang kedua juga apa ya? Kita harus bisa
mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Jadi love what you do and do what you love kan. Karena tanpa itu menurut saya mustahil nih seorang broadcaster bisa sampai ke suatu titik tertentu. Misalkan bertahun-tahun, karena saya punya banyak pengalaman juga, teman banyak yang bingung, dia sudah kerja di dunia broadcasting ini bertahun-tahun, tapi bingung dia masih harus ngapain atau ingin kemana, belum ada tujuannya kayak gitu. Jadi memang harus harus benar-benar cinta dengan pekerjaan ini kan. Karena kalau kita lihat jam kerja juga di dunia ini kan bisa dibilang nggak tentu. Paling nggak 12 jam sehari kalau yang karyawan, bahkan bisa lebih. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini kalau bagi orang-orang yang nggak cinta dengan dunia ini pasti akan banyak mengeluhnya. Nah otomatis karena banyak mengeluhnya, ya tinggal seleksi alam aja kan gitu. Sampai seberapa lama dia kuat gitu. Baik. Nah kalau bicara tentang tadi adalah bagaimana caranya Sakti untuk bertahan di dunia broadcasting dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Walaupun latar belakangnya bukan dari broadcasting, bahkan justru hubungan internasional yang nggak memiliki hubungan secara langsung. Tapi Sakti sekarang ini jurusan broadcasting nih untuk perkuliahan itu semakin besar, semakin banyak universitas yang mengeluarkan jurusan ini sebagai wadah untuk masyarakat ya yang tertarik. Tapi banyak dari mereka juga yang justru bingung di dunia broadcast tuh mau kerjanya apa sih sebenarnya. Nah ada nggak sih satu tips atau satu cerita yang mungkin bisa memotivasi teman-teman di luar bahwa dunia media tuh, dunia broadcast tuh luas loh. Kamu tuh bisa masuk ke sini. Oke, buat yang bingung-bingung mungkin tipsnya pertama ya kita kenali diri kita sendiri, kita kenali minat kita. Minatnya sih apa sih sebenarnya? Kenapa lo harus masuk broadcast? Apa yang lo cari sebenarnya dari broadcast? Kita harus dari awal tuh sebelum kita terjun, kita udah harus tahu nih, oh minat gue di presenting. Oke, gue belajar presentingnya. Kemudian kenali bakat juga. Oh ternyata gue kurang berbakat ya, gue masih kaku banget nih. Muka gue datar atau segala macam. Nah itu yang kita perbaiki segala macam. Setelah itu kita minat, bakat, dan juga apa ya? Harus pahami juga sih dunia broadcasting seperti apa. Karena dunia broadcasting seperti tadi bilang kan sangat dinamis, fleksibel. Bahkan kadang-kadang long shift segala macam. Nah ini kalau kita belum paham dari awal, pasti akan kaget kan masuk. Tapi kalau ketika di awal kita memang sudah mengerti, oh emang dunia broadcasting tuh kayak gini. Bahkan sampai teman-teman di kantor tuh banyak yang nginep istilahnya di kantor, nggak pulang tuh banyak banget. Ya mereka senang-senang aja karena memang mereka sudah paham dunia broadcasting seperti apa gitu. Jadi lebih pemahaman tentang dunia broadcasting sebelumnya sih, biar nggak bingung gitu. Baik, nah kalau tentang dari jumlah lowongan kerja yang tersedia, sebenarnya luas nggak sih? Kalau dari Sakti kan pandangannya pasti orang yang sudah berkecimpung kan, sebenarnya masih luas nggak sih wadah-wadah untuk mereka ini? Orang-orang broadcasting menurut saya luas sekali ya lowongan pekerjaannya ya. Karena TV di Indonesia juga setiap hari semakin bertambah kan, entah itu TV kabel, TV nasional, belum lagi channel-channel dari luar juga, terus channel-channel streaming segala macam. Jadi menurut saya peluangnya besar sekali. Baik. Untuk broadcasting ini. Sebelum kita tutup perbincangan hari ini, ada nggak satu moto dari Sakti sendiri yang membuat Sakti bisa sampai sekarang ini? Oke, motonya apa ya? Paling motonya adalah love what you do what you love. Itu aja sih, karena tanpa itu mustahil seorang jurnalis bisa bertahan sampai sekarang ini gitu. Jadi memang harus mencintai pekerjaan kita. Baik, do what you love, I love what you do. Okay. Baik Sakti, terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang di Binus Media Forum dan berbagi berbagi kepada teman-teman yang sedang menonton acara ini. Semoga kedepannya bisa ketemu lagi ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, nah baik pemirsa, itu dia tadi Binus Media Forum yang telah menyajikan berbagai informasi dan juga motivasi untuk teman-teman yang mungkin tertarik di dunia presenting. Akhir kata, saya Margareta dan seluruh kru yang bertugas, serta tentunya Sakti pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap menyaksikan Binus Media Forum.